Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fadila. Saya dari kelas PJKR 2024A, NIM 240701029. Di sini saya akan menjawab beberapa soal di buku Aswaja ini. Dan saya akan menjawab soal nomor 3 di halaman 99, yaitu soalnya jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Akidah dalam ajaran Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah Abu Al-Hasan Al-Hayat dalam kitab Al-Intisar menyatakan tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazili, pengikut Mu'tazilah, hingga ia menghimpun 5 ajaran. 1. Tauhid, keesaan Allah. 2. Adl, keadilan. 3. Al-wa'dawal al-wa'id, janji dan ancaman. 4. Al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara 2 tempat. 5. Al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu an al-munkar, menyeru kepada kebajikan dalam mencegah kemungkaran. 5 dasar ulama al-usul al-khamsah inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah, sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Orang yang meyakini 5 prinsip tersebut, menurut pendapat kelompok ini, dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah sejati. Menurut Mu'tazilah, orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang musyrik. Sedang orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan orang yang tidak sependapat dalam masalah al-wa'du wa al-wa'id dianggap sebagai orang murji'ah. Berikut penjelasan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul al-khamsah serta posisi dan status akal. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah, salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata, artinya seadanya hijab hati seorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melibat sifat itu. Oleh karena sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata, maka mereka menafikannya. Sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'addud al-qudama, banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Menurut mereka, apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 qadim, Allah, Isa, dan Maryam, maka orang yang meyakini wujudnya sifat ma'ani lebih kafir daripada mereka, sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Untuk menghindari hal ini, mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat Allah esensi dari zat sehingga tidak menimbulkan ta'addud al-qudama. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, sifat Allah bukanlah ekstensi dari zatnya, sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Sebab itu banyak dalil yang menjelaskan Allah mempunyai sifat, dan sebab zat dan sifat Allah adalah yang berbeda. Sifat juga bukan pula selain zat yang dapat
berpisah dari zat, sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Sebab itu banyak dalil yang menjelaskan kekafiran orang Nasrani. Prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba al-ibad. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan kudrah kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Pendapat semacam ini jelas salahnya, sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah sama saja mereka berpendapat bahwa Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya. Sebab ada suatu perkara yang tidak diinginkan Allah terjadi, padahal Allah menginginkan sebaliknya. Hal ini sama saja mengatakan bahwa Allah bersifat lemah. Prinsip al-wad wal awaid, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi, demikian pula sebaliknya. Ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Prinsip al-manzilah baina al-manzilatin, tempat di antara dua tempat. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Attab bahwa iman itu ibarat poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seorang dinamakan sebagai mukmin dan itu adalah predikat terpuji. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mukmin yang penerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya sedang atau lemah atau kurang. Adapun di akhirat dia masuk neraka namun tidak kekal. Dan soal selanjutnya adalah jelaskan perbedaan konsep tahfidz Wahabi dan konsep tahfidz Aswaja. Konsep tahfidz memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tahfidz salafus saleh. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang secara zahir memberi kepahaman bahwa Allah sama dengan makhluk, tidak boleh takwil dan harus ditafwid. Namun tahfidz mereka berbeda dengan tahfidz salafus saleh. Tahfidz Wahabi berbeda dengan salafus saleh karena Wahabi memakai kata yad terlebih dahulu dengan makna zahirnya, yakni yad dimaknai tangan, baru kemudian memasrahkan bagaimana tangan tersebut kepada Allah Ta'ala. Hal ini sangat berbeda dengan konsep tahfidz salafus saleh yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiniyah, yang dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah. Para salafus soleh mentafwid memasrahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikannya terlebih dahulu ke dalam makna bahasa istaqarra atau bersemayam. Salafus soleh yang berpendapat yang jelas makna zahirnya lafal istiwa tidak dikehendaki.
Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Hal ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman, kakak kandung Muhammad bin Abdul Al-Wahhab dalam kitabnya Al-Syawa'iq Al-Ilahiyah. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifah. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat tabi'in, dan tabi'i al-tabi'in. Dan cukup hanya ini yang dapat saya jelaskan dan yang saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.